Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat dan soleh dan solehah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak sekalian, Alhamdulillah pada pertemuan yang ke-6 ini masih bersama Ustadz Rahmat membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, anak sekalian, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, doa mau belajar tematik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah anak sekalian, hari ini pembelajaran kita Ustadz akan memperkenalkan secara singkat perkembangbiakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini hanya memperkenalkan saja anak sekalian. Pembahasannya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dalam. Nah, anak sekalian, perkembangbiakan manusia yang pertama. Perkembangbiakan manusia itu manusia berkembang biak secara kawin atau disebut dengan generatif. Perkembangbiakan secara kawin terjadi karena ada proses anak-anak sekalian, yaitu penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Sel sperma dihasilkan laki-laki dan sel telur dihasilkan perempuan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai saat sel sperma dan sel telur ini bertemu anak-anak, lalu membentuk namanya zigot. Zigot ini merupakan cikal bakal dari individu baru, anak-anak sekalian. Pertumbuhan dan perkembangan itu berlanjut hingga manusia ini dewasa dan akan mengalami penuaan atau kita nanti menjadi tua. Nah, anak-anak sekalian, hewan juga berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Perkembangbiakan generatif pada hewan ini ada 3. Apa itu? Pipipar, opipar, dan opopipipar. Nah, anak sekalian, ini sudah Ustadz bahas di materi sebelumnya ya. Pipipar itu beranak, opipar itu bertelur, opopipipar itu bertelur dan beranak. Contoh-contohnya juga Ustadz sudah berikan kemarin. Silahkan nanti dilihat kembali di video sebelumnya. Lalu yang kedua, perkembangbiakan itu dengan cara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Itu adalah tidak melalui proses perkawinan atau pembuahan. Nah, di perkembangbiakan vegetatif pada hewan itu ada 3. Yang pertama itu dengan cara membelah diri, namanya anak-anak sekalian. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah namanya amuba. Amuba ini adalah hewan yang hidup di air dan bentuk tubuhnya selalu berubah-ubah. Cara hewan ini membelah diri adalah dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian sama besar. Yang kedua, anak-anak sekalian, namanya fragmentasi. Apa itu? Berkembang biak dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Nah, potongan tubuh itu kemudian akan menjadi hewan baru, anak-anak. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini apa? Yaitu jenis cacing, ya, jenis cacing. Lalu yang ketiga apa namanya, anak sekalian? Tunas. Kok tunas kayak tumbuhan aja? Ya, hewan juga berkembang biak dengan bertunas, anak-anak. Namanya porifera atau spon atau hidra. Hewan-hewan ini hidup di dalam air, anak-anak sekalian. Ya. Kemudian anak sekalian mengenal 2 cara perkembangbiakan tumbuhan. Kalau tadi itu hewan ya, perkembangbiakan hewan, sekarang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan di tumbuhan pada tumbuhan ini yang pertama juga vegetatif, yaitu dengan cara tidak kawin.
Perkembangbiakan vegetatif ini ada dua, dengan cara alami dan cara buatan. Apa saja contohnya perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif alami? Contohnya satu, spora. Apa itu? Tumbuhan jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Lalu yang kedua, dengan cara vegetatif alami, tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bertunas apa? Pisang dan bambu. Yang ketiga, anak-anak sekalian, namanya umbi. Umbi itu dibagi 3 jenisnya, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Contohnya apa? Kentang, singkong, ubi, bawang, dan wortel. Yang keempat, anak-anak sekalian, namanya itu rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi. Bedanya, ini merupakan batang yang menjalar, yang terdapat di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Contohnya apa? Ada jahe, kunyit, dan lengkuas. Yang kelima apa namanya anak sekalian? Stolon atau geragih namanya. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Permukaan di atas tanah ya. Nah, batang ini bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contohnya apa? Stroberi, arbai, dan rumput. Nah, anak-anak sekalian, perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua. Apa itu contohnya? Yang apa? Yang pertama stek namanya anak sekalian. Apa itu stek? Ya. Ini adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, tumbuhan lalu ditancapkan kembali ke tanah, nanti dia akan hidup kembali anak sekalian. Ada 3 cara stek. Pertama, stek batang, stek akar, dan stek daun. Contohnya apa yang bisa diperbanyak dengan cara stek ini? Pertama, bunga mawar, singkong, pohon jeruk. Ya, anak sekalian. Yang kedua apa? Cangkok. Ya. Perkembangbiakan vegetatif buatan tuh yang kedua caranya mencangkok atau cangkok. Perbanyak apa? Tumbuhan dengan cara cangkok adalah dengan cara melukai bagian batang tumbuhan ya, anak-anak. Lalu bagian itu dibungkus tanah, dikasih tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya ya. Nanti akan tumbuh akar, anak sekalian. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Nah, anak sekalian, lanjut ke berikutnya. Yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu yang ketiga adalah okulasi. Ini cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman lain. Yang sama jenisnya ya. Misalnya batang tumbuhan yang kuat digabung dengan buahnya. Yang baik, contohnya durian. Lalu perkembangbiakan pada tumbuhan yang kedua adalah dengan cara generatif. Apa itu generatif tadi anak sekalian? Ya, perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan kawin pada tumbuhan terletak pada bagian bunga. Ya, pada bagian bunga. Alat perkembangbiakan jantan disebut dengan benang sari. Apa? Benang sari. Sedangkan betina disebut dengan putik. Apa anak sekalian? Putik. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Nah, proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara. Misalnya melalui angin, air, hewan, atau bahkan kita manusia, anak-anak sekalian. Nah, anak sekalian, kita sekarang akan belajar berhitung ya, anak sekalian. Nah, dalam pelajaran matematika ini, Ustadz akan mengajarkan tentang pengurangan dengan cara meminjam dan tak meminjam.
Yang pertama yaitu pengurangan dengan tak meminjam. Ustadz punya soal di sini, ada soalnya ini 3.397 dikurang 1.374. Kita pertama kita lihat satuannya, puluhannya, ratusannya, dan ribuannya. Kita mulai dari satuan terlebih dahulu. 7 dikurang 4. Berapa anak sekalian? 7 dikurang 4. 3. 9 dikurang 7. 2. 3 dikurang 3. Ayo. 0. 3 dikurang 1. 2. Nah sekalian, maka 3.397 dikurang 1.374 sama dengan 2.023. Nah anak sekalian, yang kedua nih, pengurangan dengan cara meminjam nih butuh perhatian yang lebih nih sekalian, ya. Memperhatikan dengan teliti ya. Ustadz punya soal yang pertama, 3.000 dikurang 1.374. Yang pertama kita tempatkan posisinya satuan, puluhan, ya, ribuan, ratusan dan ribuan. Nah, kita pertama cek terlebih dahulu dari depan. Apakah 3 bisa dikurang 1? Bisa, anak sekalian. Lewati, tinggalkan. Yang kedua, 0 bisa dikurang 3. Oh, enggak bisa. 0 dikurang 3 enggak bisa. Maka apa yang kita lakukan? Kita pinjamkan ke angka 3. Kita pinjamkan ke angka 3. Kita coret angka 3. 3, ya. Sisanya berapa? 2. 3 diambil 1, sisanya 2. Ya, nah sekalian nih. Kemudian di sini jadi berapa? 10. Lalu apakah 10 bisa dikurang 3? Bisa. Tinggalkan. Sudah bisa dikurangi. 0 yang berikutnya. Bisa dikurangi 7 anak-anak? Tidak bisa. Apa yang kita lakukan? Kita pinjamkan. Kita pinjamkan ya. Kemana? 10. Ya, 10 kita coret. Karena diambil 1 jadi sisa 9. Di sini jadi berapa? 10, anak-anak sekalian. Apakah 10 bisa dikurang 7? Bisa. Tinggalkan. Lanjut ke 0 berikutnya. Nih, 0 bisa dikurang 4? Oh, tidak bisa, anak-anak sekalian. Apa yang kita lakukan? Kita pinjamkan ke angka 10 di sini. Kita pinjamkan di sini. 10 kita coret. Sisanya berapa? 9. Satunya kemana? Ke sini, ke 0 sini. Nah, sekarang kita lihat. 10 bisa dikurang 4, bisa? Bisa. Nah, sekarang kita urutkan dari awal, anak sekalian. 10 dikurang 4 sama dengan 6. 9 dikurang 7 sama dengan berapa? 2. 9 dikurang 3. 9 dikurang 3? 6. Nah, 2 dikurang 1 anak sekalian. 1. Maka anak sekalian 3.000 dikurang 1.374 sama dengan 1.626. Nah, anak sekalian Ustadz punya contoh yang kedua. Nih, 3.006 dikurang 2.175. Langkahnya sama. Satuannya dulu dilihat, baru puluhannya, baru ratusannya, baru ribuannya. Lalu berikutnya kita cek dari depan lagi. Apakah 3 bisa dikurang 2, Nana? Bisa. Tinggalkan dulu. Lalu berikutnya 0. Bisa dikurangi 10? Bisa dikurangi 1 tidak? Tidak bisa. Apa yang kita lakukan? Kita pinjamkan ke angka 3. 3 dipinjam 1, sisa 2. Di sini menjadi 10. Sekarang kita lihat 10 bisa dikurang 1? Bisa, Nana. Kita tinggalkan dulu ya. Lalu 0 yang berikutnya nih. Bisa dikurangi 7 tidak? Oh, tidak bisa, Nana. Apa yang kita lakukan? Kita pinjamkan ke 10 sini. 10 diambil 1, sisa berapa? 9. Satunya kemana?
Taruh di sini ya. Nah, sekarang kita lihat 10 bisa dikurang 7 tidak? Oh, bisa. Tinggalkan dulu ya. Lanjut. Di sini 6 dikurang 5. Bisa enggak? Bisa. Oke, sekarang kita urutkan dari awal. 6 dikurang 5, 1. 10 dikurang 7 anak-anak sekalian. Berapa? 3. Nih, 9 dikurang 1 berapa? 8. Nih dia, 2 dikurang 2 berapa? 2 dikurang 2 sama dengan 0. Habis. Nah, anak sekalian, maka 3006 dikurang 2175 sama dengan 831. Ya, 831. Loh, kok tidak ditulis nolnya, Ustadz? Ya, kalau 0 di depan kita tidak tulis. Kita lihat hasilnya di sini 831. Nah, anak-anak sekalian, mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini antum mudah dalam memahaminya ya. Ustadz doakan Allah beri kemudahan. Nah, anak sekalian, jadi kalau dari awal tadi Ustadz sudah memperkenalkan saja apa perkembangbiakan manusia, hewan dan tumbuhan. Kemudian kita belajar pengurangan dengan cara meminjam dan tak meminjam. Ya. Nah, anak sekalian, setelah ini, setelah antum menyimak video dari awal sampai akhir ini, Ustadz berikan tugas ya. Silakan antum kerjakan soal berikut. Yang kedua, kerjakan dengan teliti. Apa itu soalnya, anak-anak sekalian? Nih, kalian catat di buku tulis ya. Soalnya di sini gampang-gampang semuanya. Tinggal kalian baca lagi video saya dari awal sampai akhir, bisa menjawab ya. Kemudian soal matematika, nih ada 2 soal saja. Ya, menghitung dengan cara menyimpan dan tak menyimpan. Kemudian juga ada soal cerita nih. Di sini nomor 2 soal cerita ya. Nanti diketahui apa yang ditanya apa, jawabannya apa, jadi jawaban akhirnya berapa. Nah, anak sekalian, saya doakan antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 164 Allah jelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha وبث فيها من كل دبة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu anak sekalian silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau kering dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkan. Demikian anak sekalian, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.